Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Menjadi Putra dan juga teman saya Sandi Mitra Barat. Saya akan menjelaskan tentang sistem bilangan dan juga contoh-contohnya beserta studi kasusnya di kehidupan nyata. Baik, langsung saja penjelasan penjelasan di awal akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Sandi Mitra Barat. Silakan. Sistem bilangan itu adalah cara atau aturan untuk menyatakan dan menuliskan suatu nilai atau kuantitas yang menggunakan simbol-simbol tertentu atau yang disebut itu digit maupun angka. Nah, jadi sebelum kita membahas apa itu sistem bilangan, kita harus mengenal sekumpulan bilangan. Nah, itu kita pertama di sini adalah latar belakang sistem bilangannya dulu nih. Kenapa sistem bilangan itu diperlukan? Nah, di sini kita poinnya sebagai fondasi matematika, menyingkat kode dalam bentuk bilangan, membantu dalam memahami bahasa komputer. Kemudian ada membuat aturan dan standarisasi. Nah, apa itu sistem bilangan? Sistem bilangan itu adalah sekumpulan bilangan yang memiliki komponen. Yang pertama itu ada himpunan. Nah, himpunan itu adalah kumpulan anggota bilangan, kemudian ada operasi, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kemudian ada sifatnya juga. Sifat itu komutatif, asosiatif, distributif, dan lain-lain. Nah, kemudian ada aturannya. Cara bilangan berinteraksi satu sama lain. Nah, kita bakal flashback ke zaman purba dulu nih. Kebutuhan menghitung. Nah, pada fase zaman purba itu kebutuhan menghitung. Manusia purba perlu menghitung hewan ternak, hasil panen, dan benda. Lahirlah cara menghitung dengan jari, kemudian batu dan goresan. Nah, inilah bilangan aslinya. Dari 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada fase yang kedua nih, peradaban kuno, kebutuhan transaksi, peradaban Mesir, yaitu Babilonia. Dari kota Babilonia dan Yunani mulai berdagang, dibutuhkan konsep nol. Dan bilangan negatif ini itu disebut hutang atau piutang. Nah, lahirlah bilangan bulat, yaitu min 2, min 1, 0, 1, 2. Nah, kemudian fase ketiga, kebutuhan pembagian yang adil. Nah, itu manusia perlu membagi nih sesuatu secara tidak bulat. Contohnya, satu lahan dibagi 3 orang. Itu satu kan 1/3. Jadi 1/3. Lahirlah bilangan rasional, PNQ, seperti 1/2, 1/2, 3/4, kemudian 0, 0,5. Nah, lanjut lagi ke fase keempat. Jadi fase keempat ini adalah kejutan matematika nih. Bilangan yang tak terduga, yaitu disebut Pythagoras. Pythagoras menemukan bahwa uh, uh, V2 tidak bisa dinyatakan sebagai pecahan pecahan in pecah jadi V2 ini tidak bisa dinyatakan sebagai pecahan. Ini mengejutkan dunia matematika nih dari Yunani kuno. Nah, lahirlah bilangan irasional V2, V3, N, dan E. Kemudian kita masuk ke fase kelima, penyempurnaan bilangan real. Semua bilangan rasional dan irasional itu digabung menjadi satu garis bilangan yang kontinu dan lengkap. Lahirlah bilangan real atau R.
Nah, yang mencakup semua bilangan di atas nih. Kemudian ada fase keenam. Fase keenam itu melampaui batas bilangan kompleks. Persamaan X pangkat 2 plus 1 banding 0 sama dengan 0. Nah, tidak punya solusi di bilangan real. Diperkenalkanlah V kurung min 1 tutup kurung sebagai satuan imajiner. Nah, lahirlah bilangan kompleks A plus BI. Nah, kemudian mengapa latar belakang ini penting? Tanpa memahami asal-usul bilangan, itu kita sulit memahami sifat dan batasannya nih. Sulit memahami operasi matematika, sulit memahami kalkulus, aljabar, statistika. Jadi latar belakang sistem bilangan itu adalah rekam jejak perjalanan panjang manusia dalam memahami dan mendefinisikan bilangan, dimulai dari kebutuhan menghitung yang sederhana hingga terbentuknya sistem bilangan yang lengkap dan terstruktur yang menjadi fondasi seluruh ilmu matematika modern. Apa yang dimaksud dari sistem bilangan? Sistem bilangan adalah metode untuk merepresentasikan angka menggunakan simbol atau digit tertentu. Setiap sistem punya basis radix yang menentukan jumlah digit unik untuk dipakai. Jadi sistem bilangan itu adalah salah satu cara atau aturan untuk menyatakan maupun menuliskan suatu nilai atau kuantitas. Jadi karena itu menggunakan simbol-simbol tertentu. Disebutnya itu yaitu adalah digit atau angka. Kemudian di sini ada jenis-jenis sistem bilangan. Desimal yang pertama, bilangan yang dipakai di kehidupan sehari-hari. Jadi desimal ini memisahkan bagian bilangan bulat dari bagian pecahan secara internasional bisa berupa titik, nol, atau koma. Di Indonesia umum memakai koma. Contohnya 25.900. Itu pasti pakai koma, nggak pernah pakai titik. Titiknya pasti di belakang. Kemudian ada heksadesimal. Heksadesimal adalah sistem bilangan basis 16 yang menggunakan 16 simbol untuk heksadesimal bilangan yang digunakan untuk mempersingkat bilangan biner. Nah, heksadesimal adalah sistem bilangan basis 16 yang menggunakan 16 simbol untuk merepresentasikan nilai. Digit-digitnya adalah dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, di mana di hurufnya itu tersendiri ada angkanya. Ada A itu angkanya 10, B 11, C 12, D 13, E 14, F 15. Kemudian ketiga, biner, bilangan yang digunakan dalam bahasa komputer. Jadi biner itu hanya menggunakan angka 0 dan 1. Ini adalah bahasa dasar komputernya nih. Itu karena sesuai dengan kondisi listrik. Mati itu 0 atau nyala itu 1. Kemudian ada oktal, bilangan yang ada sejak era awal komputer sebelum digantikan oleh bilangan heksa. Bilangan oktal adalah sistem bilangan berbasis 8 yang memakai digit 0 sampai 7. Setiap posisi mewakili pangkat 8. Dan oktal sering dipakai sebagai cara ringkas merepresentasikan bilangan biner dalam konteks komputer. Di Indonesia oktal jarang dipakai nih. Sehari-hari penggunaannya paling relevan pada pemrograman itu paling rendah lah, dan studi arsitektur komputer
karena dia paling jarang digunakan. Kemudian di sini ada, oh ya maaf, tadi saya mau menjelaskan sedikit apa itu basis. Jadi jadi tuh ringkasnya seperti ini. Jadi basis itu adalah jumlah simbol atau angka unik yang digunakan dalam suatu sistem bilangan. Basis yang juga menentukan nilai tempat atau posisi setiap digit dalam sebuah bilangan. Nah, basis 2 itu adalah simbol dari 0 sampai 1. Basis 8 itu ada 0 sampai 7. Nah, itu basis 10 kemudian ada basis 10 dari 0 sampai 9. Kemudian ada basis 16, ada 0, 9, A, B, C, D, E, F. Nah, itu kan tadi saya udah bilang A itu ada angkanya, ada nilainya lah maksudnya. A itu ada nilainya di mana A itu adalah 10, B itu 11, C 12, D 13, E 14, F 15, dan seterusnya. Kemudian ada contoh sistem bilangan. Contoh sistem bilangan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dalam ataupun kehidupan nyatanya. Bilangan desimal. Manusia menghitung menggunakan bilangan desimal. Misal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu nggak akan menciptakan angka baru. Jadi dia pasti memakai angka sebelumnya. Misalkan 11, seribunya 2 nih misalkan. Seribunya 2, misalkan 12.000. Berarti kita memakainya yang genapnya itu 10.000 sama 2.000. Nah, bilangan biner komputer berkomunikasi menggunakan biner. Misal huruf A dalam biner 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Dan kemudian bilangan heksadesimal dalam color hex code. Kode warna di dalam aplikasi menggunakan bilangan heksa. Misalnya ini bahasa bahasa dibilangnya itu bilangan heksadesimal itu dalam umumnya itu sangat umumnya pemrograman. Itu adalah kode warna HTML. Nah, di sini misalkan FF00000 itu adalah kode warna merah, merah penuh, merah merah nyata lah, bilangan merah sepenuhnya. Kemudian ada bilangan oktal, dipakai di Linux untuk perizinan akses dengan bilangan 754. Nah, bilangan oktal ini menggunakan angka 0 sampai 7. Dulu populer banget nih di sistem Unix atau Linux. Karena setiap digit oktal mewakili tepat 3 bit biner sehingga memudahkan pembaca kode mesin. Baik, setelah teman saya menjelaskan tentang pengertian dan juga contoh dari sistem bilangan, maka di sini saya akan menjelaskan studi kasus yang saya dapatkan dari berita Metro TV mengenai sistem bilangan ini dengan judul Forensik Digital dan Enkripsi Data pada Insiden Ransomware Pusat Data Nasional Sementara atau kita sebut PDNS. Nah, jadi pada tanggal 20 Juni 2024, Pusat Data Nasional sementara ini yang berlokasi di Surabaya mengalami kelumpuhan total akibat serangan cyber yang cukup masif. Dampak serangan ini sangat besar sehingga menyebabkan gangguan pada 210 instansi pemerintah. Nah, berdasarkan investigasi dari BSSN, penyerangan ini disebabkan oleh serangan malware dengan jenis
Brain Saver Ransomware dengan yang versi terbaru yaitu Lockbit 3.0. Baik, di sini kita ada akar masalah dan juga data faktanya, yaitu bagaimana cara penyerangannya. Cara penyerangannya itu ransomware, Brain Saver Ransomware tersebut mengeksploitasi sistem keamanan dengan menonaktifkan fitur Windows Defender pada 17 Juni 2024 dan sebelum pada akhirnya melakukan enkripsi massal pada aset data penting milik negara pada 20 Juni 2024. Kondisi teknisnya, data yang disandra itu bentuknya diubah melalui proses kriptografi dulu sebelum pada akhirnya kode-kode tersebut diacak ke dalam bentuk ciphertext. Nah, untuk memulihkan data tersebut, tim forensik digital BSSN itu harus membaca representasi data tersebut pada level mesin atau yang itu biasa digunakan melalui sistem bilangan. Nah, bagaimana implementasinya pada studi kasus yang kita buat di sini? Nah, yang ini dibahas di sini adalah bagaimana cara mengkonversi bilangan yang dipakai oleh komputer tersebut untuk berkomunikasi dengan manusia atau yang di sini itu adalah pihak dari tim BSSN tersebut. Berikut adalah implementasi sistem bilangan pada kasus BDNS yang kami terapkan. Sebelumnya, karena tidak adanya data valid dari nomor file yang terdampak, maka di sini kami menggunakan 210 tadi menjadi salah satu nomor file yang terdampak pada kasus ini. Yang pertama itu bilangan desimal, yaitu instansi yang terdampak yaitu berjumlah 210 instansi. Nah, 210 ini merupakan bentuk desimal karena mudah dipahami atau yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi. Nah, 210 ini merupakan juga bagian dari himpunan bilangan, yaitu bagian dari bilangan real dan juga bilangan bulat. Yang kedua itu bilangan biner. Bilangan biner adalah format asli yang digunakan oleh komputer untuk berkomunikasi dan juga merupakan format asli dari data yang terenkripsi oleh payload malware yang dieksekusi oleh brain saver di memori komputernya. Nah, kode biner yang terdampak yaitu adalah 210. Nah, pada tingkat mesin ini 210 itu dikonversi menjadi bilangan biner dengan nilai 1101010. Nah, bagaimana sih cara mendapatkan bilangan biner tersebut? Caranya adalah bilangan desimal itu dibagi dengan angka 2, lalu mencatat sisa hasil baginya hingga sisa hasil tersebut menjadi bilangan biner. Lalu di sini ada bilangan hexadecimal, yaitu digunakan dalam forensik digital untuk membaca file signature dalam bentuk magic bytes. Nah, dan juga menjadi bagian dari struktur kode biner malware yang transkripsi agar lebih ringkas dan juga mudah dibaca oleh tim BSSN. Yang transkripsi di sini adalah file nomor 210. Jika dari komputer, maka bilangan biner tersebut dikonversi menjadi bilangan hexa. Itu adalah mengubah bilangan biner dari 11010010 menjadi D2 dalam bentuk hexa. Nah, bagaimana sih cara mengonversinya? Cara mengonversinya yaitu adalah dengan mengelompokkan 4 digit dari bilangan biner tersebut. Nah, setiap 4 digit biner tersebut adalah mewakilkan satu digit hexa, yaitu dengan 1101 itu adalah digit pertama dengan nomor D, lalu 0010 itu digit kedua yaitu dengan nomor 2.
dalam bentuk heksa. Lalu di sini ada bilangan oktal. Sebenarnya bilangan oktal di sini tidak terpakai, namun jika tim base SN ini memakai Linux, maka Linux tersebut masih menggunakan bilangan oktal untuk mengakses sebuah file. Jika file yang diakses adalah 210 dalam bentuk desimalnya, maka jika di blueprint komputernya itu adalah dalam bentuk biner dari bilangan desimal tadi, yaitu 1101 0 110 1101 0010. Nah, di bilangan oktal ini mengonversinya itu yaitu dengan mengelompokkan dengan 3 digit biner untuk menjadi 1 digit heksa, satu digit oktal. Nah, mengonversinya itu dengan mengelompokkan 3 biner tersebut menjadi 011, 010, 010. 011 itu mewakilkan digit berupa angka 3, 010 itu angka 2, dan 010 lagi untuk angka 2. Itu menjadi 322 dalam bentuk oktal. Nah, sudah sampai pada tahap kesimpulan studi kasus pada sistem bilangan. Studi kasus pada PDNS 2 ini membuktikan bahwa sistem bilangan itu yaitu terdiri dari bilangan biner, oktal, heksadesimal, dan juga desimal, bukan sekedar teori matematika saja, melainkan juga sebagai fondasi dalam memahami dunia komputer dan juga dunia keamanan cyber. Nah, pemahaman konversi antar sistem bilangan ini tidak hanya krusial di dalam kehidupan sehari-hari, namun juga sangat bermanfaat dan juga krusial pada bidang profesional seperti tim digital forensik Indonesia ini. Lalu sudah sampai pada tahap sumber dan referensi. Sumber yang kita dapatkan ini adalah sumber dari BSSN dan juga Kemenkominfo, yaitu via InvestorTas, lalu dari Gov Insider Asia, dan juga kronologi resminya dari via Berka Herdayat Perkasa, yaitu dengan kronologi serangan ransomware pada Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS. Baik, terima kasih sudah menonton studi kasus kami dan juga telah menyimak pembahasan kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.